No, I won't stop. I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real. Saya akan membahas tentang struktur ilmu pengetahuan. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang dimensi ilmu pengetahuan, yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah dimensi ekonomi dari ilmu ekonomi akan melahirkan dimensi ekonomi yang membahas ilmu sebagai suatu kekuatan produktif yang langsung sebagaimana dianut oleh negara-negara sosialis. Yang kedua yaitu linguistik, dimensi linguistik dari ilmu. Dengan tinjauan linguistik, orang dapat memandang ilmu sebagai suatu bahasa buatan. Misalnya, Charles Morris menyatakan bahwa ilmu adalah suatu bahasa, yakni sebagai seperangkat tanda-tanda dengan hubungan spesifik tertentu satu yang dengan yang lain, dengan objek-objek dan dengan praktek. Yang ketiga yaitu matematik, di mana dimensi matematis ini dari ilmu yang menekankan segi kuantitatif dan proses kuantifikasi dalam ilmu. Kelanjutan hampiran matematik yang berlebihan ialah berpendapat bahwa apa yang disebut ilmu hanyalah pengetahuan yang dapat dinyatakan dalam rumus-rumus matematik. Yang keempat ialah ilmu politik, di mana dimensi ilmu politik dari ilmu yaitu lampiran ilmu politik yang akan membahas ilmu dari sudut tinjauan pemerintahan atau sebagai faktor kekuasaan dalam negara. Yang kelima ialah psikologi, di mana dimensi dari psikologi itu ialah perspektif psikologi telah melahirkan dimensi psikologis dari ilmu. Misalnya, C. Howard Newton yang mengarang buku The Scientific Attitude tahun 1941 berpendapat bahwa ilmu bukanlah suatu kumpulan muslihat, melainkan suatu sikap terhadap dunia ini. Yang keenam ialah sosiologi. Dimensi sosiologi dari ilmu yaitu perspektif ilmiah ilmu belakangan ini dianggap sebagai sebuah social institution, sebagai suatu social activity atau menurut Haber sebagai suatu jaringan kebiasaan dan peranan yang menghimpun, menguji, dan menyebarkan pengetahuan. Melengkapi dimensi-dimensi ilmu yang berdasarkan hampiran cabang-cabang ilmu khusus, ada dua dimensi yang bersifat reflektif, abstrak, dan formal, sejalan dengan dua bidang pengetahuan yang bercorak sedemikian itu, yaitu dimensi filsafat dan dimensi logis dari ilmu. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan dimensi yang berpangkal pada aspek realitas, yaitu cultural dimension, yaitu tentang dimensi kebudayaan. Yang kedua yaitu historical dimension, yaitu tentang dimensi sejarah. Yang ketiga humanistic dimension, yaitu dimensi kemanusiaan. Yang keempat relational dimension, yaitu dimensi reaksi. Yang kelima yaitu system dimension, yaitu dimensi sistem. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang struktur ilmu pengetahuan. Ilmu dalam pengertiannya sebagai pengetahuan merupakan suatu sistem pengetahuan sebagai dasar teoritis untuk tindakan praktis atau Ginsburg, atau suatu sistem penjelasan mengenai saling hubungan di antara peristiwa yang terjadi. Sistem pengetahuan ilmiah mencakup 5 kelompok unsur, yaitu jenis-jenis sasaran, bentuk-bentuk pernyataan, ragam-ragam proposisi, ciri-ciri pokok, dan pembagian sistematis. Yang selanjutnya ialah tentang metode ilmiah. Untuk menghasilkan sesuatu yang benar, diperlukan metode atau prosedur yang benar pula. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Yang selanjutnya ialah tentang teori. Teori yang dimaksud di sini adalah sebuah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hypo yang artinya di bawah dan tese yang artinya kebenaran. Kalimat tersebut kemudian cara menuliskannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia menjadi hipotesa dan berkembang menjadi hipotesis. Jadi, hipotesis adalah sebuah pernyataan sementara tentang yang diajukan dalam bentuk dugaan atau teori yang merupakan dasar dalam menjelaskan kemungkinan hubungan tersebut.
Selanjutnya itu tentang logika. Logika merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Dan selanjutnya yaitu data informasi. Nah, di tahapan ini merupakan suatu yang dominan dalam metode keilmuan, disebabkan oleh banyaknya kegiatan keilmuan yang diarahkan untuk mengumpulkan data, maka banyak orang yang menyamakan keilmuan dengan pengumpulan fakta. Hasil observasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, penyusunan dan klasifikasi data tahapan metode keilmuan ini. Menekankan kepada penyusunan kata dalam kelompok-kelompok, jenis-jenis dan kelas-kelas dalam sebuah cabang ilmu usaha untuk mengidentifikasi, menganalisa, membandingkan, dan membedakan fakta-fakta yang tergantung kepada adanya klasifikasi yang disebut taksonomi, dan ilmuwan modern tersebut berusaha untuk menyempurnakan taksonomi untuk kebidangan keilmuan mereka. Selanjutnya ialah pembuktian. Langkah selanjutnya setelah menyusun hipotesis adalah menguji hipotesis tersebut dengan mengonfrontasikannya atau menghadapkannya dengan dunia fisik yang nyata. Tidak jarang pula, beberapa pembuktian ilmiah membutuhkan alat yang rumit sekali, sehingga hipotesis baru dapat dibuktikan beberapa waktu setelah ditemukan alat yang dapat mengumpulkan fakta yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ialah evaluasi. Evaluasi adalah sebuah proses berkelanjutan dalam pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran. Yaitu selanjutnya paradigma. Di paradigma ini merupakan pengujian kebenaran dalam ilmu, berarti menguji hipotesis dengan pengamatan kenyataan yang sebenarnya. Dalam hal ini maka keputusan terakhir terletak pada fakta. Secara umum, pengertian paradigma adalah seperangkat keyakinan atau yang dasar membentuk tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan pengetahuan dan metode ilmiah. Nah, di sini juga ada struktur pengetahuan ilmiah. Yang pertama objek sebenarnya, kedua objek material, yaitu sebuah ide abstrak, benda fisik, jasad, hidup, gejala rohani, peristiwa sosial, proses tanda, dan lainnya. Yang ketiga ialah objek formal, di mana pusat perhatian dalam penelaahan ilmuwan terhadap fenomena tersebut. Yang keempat bentuk pernyataan, dan yang kelima yaitu deskripsi, menggambarkan apa adanya. Yang keenam ialah preskripsi, yang memberikan petunjuk atau ketentuan apa yang seharusnya terjadi. Yang ketujuh ialah eksposisi pola, merangkum pernyataan-pernyataan yang memaparkan pola-pola. Yang ke-8 ialah rekonstruksi historis, yang menceritakan dengan penjelasan atau alasan yang diperlukan dalam pertumbuhan sesuatu pada masa lampau. Yang ke-9 ialah ragam proposisi. Nah, selanjutnya ada penalaran. Penalaran ini sebagai sebuah kemampuan berpikir memiliki dua ciri pokok, yakni logis dan analisis. Logis artinya bahwa proses berpikir dilandaskan pada logika, sedangkan analisis mengandung arti bahwa proses berpikir ini ditentukan dengan langkah-langkah tertentu dan teratur. Macam-macam penalaran yaitu penalaran deduktif, induktif, dan ilmiah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.